Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Waktu terus mengalir dan tidak terasa kita menghabiskan hampir separuh bulan Sya'ban. Bulan suci Ramadan pun kian dekat dan memberikan suasana batin tersendiri bagi umat Islam. Ada yang bergembira dengan kehadiran bulan suci ini. Ada juga yang sedih, takut di bulan Ramadan ini tidak bisa meningkatkan nilai ibadahnya. Bahkan ada pula yang menganggap biasa-biasa saja, sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Sikap ini bermasalah karena menjadi indikasi tentang tidak sensitifnya hati kita kepada kemuliaan-kemuliaan waktu khusus yang tertuang dalam ajaran Islam. Umumnya, suasana biasa saja itu bukan karena sikap ingkar, melainkan karena terlalu padatnya kehidupan seseorang dengan aktivitas duniawi, sehingga menganggap perjalanan bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan tidak ubahnya rutinitas belaka. Islam tidak menganjurkan demikian. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan adanya hari-hari utama. Hari-hari utama ini dapat ditemukan dalam tiap tahun, tiap bulan, dan tiap minggunya. Terkait siklus bulanan, Imam Al-Ghazali memasukkan bulan Sya'ban ke dalam kategori bulan-bulan utama, Al-Ashhur Al-Fadilah, di samping Rajab, Zulhijjah, dan Muharram. Ada yang istimewa dari bulan Sya'ban. Ia menjadi jembatan menuju bulan yang paling diagung-agungkan. Itulah sebabnya mengapa bulan ini dikatakan Sya'ban. Sya'ban yang berasal dari kata syi'ab bisa dimaknai sebagai jalan setapak menuju puncak. Artinya, bulan Sya'ban adalah bulan persiapan yang disediakan oleh Allah untuk hambanya dalam menapaki, mendaki, memantapkan diri sebagai persiapan menyongsong bulan puncak yang bernama Ramadan. Lantas apa mesti kita rencanakan, kita siapkan, dan kita kerjakan di bulan Sya'ban? Sudah pada kita maklum, kita menyaksikan bahwa Ramadan sebagai fenomena tahunan yang memberikan efek ekonomi dan peralihan budaya yang cukup signifikan. Menjelang Ramadan, yang lazimnya di masyarakat kita disebut dengan bulan puasa, kita jumpai pasar-pasar kian ramai, pusat-pusat perbelanjaan semakin menunjukkan gairahnya, sehingga televisi pun menyesuaikan sajian tayangan kepada masyarakat yang mulai berubah semakin religius. Untuk menghadapi itu semua, kita butuh persiapan, yaitu persiapan fisik dan mental kita. Karena Ramadan memang membawa dampak material, juga bulan sesudahnya, yakni Lebaran atau Syawal. Akan tetapi persiapan yang kita maksud sekarang adalah persiapan secara spiritual.
sebagai jalan menuju puncak seyogianya. Sya'ban menjadi momen bagi umat Islam untuk memperkuat mental, menata batin, dan membenahi perilaku untuk menyambut bulan puasa. Puasa dari makan dan minum, maupun puasa dari sikap untuk senantiasa menuruti ego pribadinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bulan itu, Sya'ban, adalah bulan yang dilupakan manusia, berada di antara Rajab dan Ramadan, dan ia adalah bulan diangkatnya amal ibadah kepada Tuhan pemilik alam semesta. Maka aku, Muhammad, suka amal ibadahku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, meriwayatkan, saya tidak pernah melihat Rasulullah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasa dalam satu bulan selain bulan Sya'ban. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, puasa yang disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah puasa Sya'ban. Ini menandakan bahwa persiapan menyambut bulan Ramadan dengan melatih diri berpuasa di bulan Sya'ban, yaitu satu bulan sebelum datangnya Ramadan, ini sebagai bukti contoh keteladanan beliau. Bulan Sya'ban merupakan waktu yang tepat untuk berpuasa, guna melatih diri untuk terbiasa puasa satu bulan penuh selama Ramadan. Bagi kebanyakan umat Islam, mungkin ibadah puasa masuk deretan yang terberat di antara ibadah-ibadah lainnya. Puasa menghendaki kita untuk bertahan dalam lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Meski demikian, dalam puasalah seseorang hamba memperoleh pendidikan rohani yang luar biasa. Puasa tidak hanya sekedar menahan diri dari aktivitas makan dan minum, tapi juga aktivitas lain yang menjadi selera hawa nafsu, seperti berbohong, menggunjing orang lain, boros, pamer, suka dipuji, sombong, merasa diri lebih soleh, gemar menilai keimanan orang lain, dan lain-lainnya. Hal ini terjadi bila kita memaknai puasa dalam dua dimensi sekaligus, yakni jasmani dan rohani. Sebelum kita menapaki bulan 1000 berkah, yaitu Ramadan, untuk umat Islam dianjurkan untuk menggembleng diri dengan puasa dalam meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semata dengan banyaknya ritual ibadah, melainkan meningkatkan kesadaran ketuhanan, keilahian yang kemudian dijiwai seluruh gerak-gerik dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kita, sehingga kita bisa mempersiapkan diri di bulan Sya'ban untuk menuju puncaknya, yaitu bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, semoga Engkau memberkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Semoga Engkau pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.